ya rabbal alamin. Wa rabi'u utawi kang nomor papat sapa man wong ata kang teka sapa man bimil ardi kelawan gawa sekepeke bumi. Gawa apa opo khotiatan dosa. Yaghfiruha maka ngapura sapa Allah, yaghfiruha maka pasti ngepai pangapura sapa Allah lahum maring man ba'da ayyakula ing dalem sawise ngucap apa la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang istimewa nomor 4. Kata malak Jibril kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, barang siapa orangnya walaupun datang membawa dosa, membawa keluputan, membawa satu dosa yang mana dosa itu sebesar bumi, man ata bimil'il ardi khati'ata. Walaupun ada seseorang yang datang dengan membawa dosa seluas bumi, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada orang itu. Tapi dengan tapi nih kata anak Jibril, sesudah orang itu mengucapkan ba'da ayyakula, sesudah orang itu mengucapkan apa? La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah orang itu mengucapkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah memberikan ampun. Jadi jangankan dosa-dosa yang sebesar rumah, dosa yang sebesar mobil, di sini membuat tamsilannya adalah bimil'il ardh, yaitu dengan sepenuh bumi. Bayangan sepenuh bumi. Ketika gambarannya adalah sepenuh bumi, maka jelas ini berarti tandanya adalah dosa yang sangat besar. Bahkan ada satu riwayat, ya Rasul, seumpama saya tidak memiliki dosa, lalu saya tetap mengucapkan la ilaha illallah, maka ampunannya itu diberikan kepada siapa? Rasulullah menjawab, maka ampunannya itu akan diberikan kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya sudah bersih lagi, maka akan diberikan kepada saudara-saudara. Kalau saudara-saudaranya itu sudah bersih lagi, maka akan diberikan kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarmu. Tapi yang lebih lucu, kalau ada orang ahli la ilaha illallah, ya rata-rata karena turun ini sunnah Rasulullah SAW, tetangganya suka benci kepada orang yang suka baca la ilaha illallah. Katanya zikir la ilaha illallah pesantren seru-seru pisan. Padahal kalau zikir la ilaha illallah itu kalimatnya itu dengan penuh suara yang keras dan bulan yang kuat. Ini nggak apa-apa, bukan tidak suka dengan la ilaha illallahnya, tapi tidak suka, ya tidak suka dengan kita. Yang tidak suka pun bukan orang itu, yang tidak sukanya adalah setannya orang, ya karena ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka satu, ada nanti keterangannya ya, ada satu alat bahwa la ilaha illallah itu satu alat, satu pekerjaan yang bisa menghancurkan, bisa membuat sakit setan. Setan itu nanti ada keterangannya, setan itu merusak manusia dengan dosa dan kemaksiatan. Manusia pun kata setan bisa merusak aku ketika manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini nomor 5. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Walaupun datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi Allah akan mengampuni. Tapi kalau orang itu
sudah mengucapkan la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka la ilaha illallah itu dalam dunia tasawuf, tasawuf itu adalah akhlak. Tasawuf itu adalah satu akhlakul qalbiyah. Dan kalau mau tahu rasa daripada tasawuf, akhlak daripada tasawuf, ya harus masuk dalam satu input, dalam satu tingkatan lagi, yang mana orang NU ini menganjurkan dan ada wadahnya di dalam NU. Cuma kadang-kadang banyak yang gagal paham. Ya. Ketuanya itu, ya, yang menjadi ketua tertingginya itu dalam Thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama adalah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Disebutkan adalah wadahnya Jatman, Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Nah, jadi Thariqah yang ada di dalam bangsa NU, kang rasa NU, sebab Thariqah ada yang muktabar dan ada yang ghairul muktabar dan ada yang tidak diakui. Yang muktabar ya yang ada di Nahdlatul Ulama, yang ada di NU itu ya tentu Thariqah yang hakiki. Jadi melakukan thariqah justru syariatnya itu semakin dipertajam. Bukan berarti meninggalkan syariat, wah itu gagal paham. Justru thariqah yang ada di NU ya thariqah yang syariatnya, yang sunnahnya itu semakin dipertajam. Bayangkan seperti contoh pada Qadiriyah Naksabandiyah, ya, sunnahnya itu semakin dipertajam. Seperti contohnya itu masuk waktu pagi sekitar jam 6 waktu syuruk itu mengamalkan beberapa macam sholat sunnah. Pertama sholat sunnah isyraq, sholat sunnah isti'adah, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah isti'anah. Masuk waktu sekitar jam 7 duha, ada sholat sunnah mutlak. Nanti malam sore pada saat selesai melakukan amaliyah sholat maghrib, itu sholat sunnahnya itu ya sesudah maghrib atau ba'diyah maghrib, terus sholat sunnah awabin, terus sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah birrul walidain, sholat sunnah hifdzul iman, sholat sunnah syukur nikmat. Ba'da isya atau ba'diyah isya, terus sholat sunnah tidak bala. Nanti sekitar jam 2, ini yang saya tahu dalam Qadiriyah Naksabandiyah, satu itu riyadhahnya itu mandi dulu, mandi taubat, terus sholat sunnah syukur wudu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah witir. Nah, ini jadi walaupun thariqah tapi semakin dipertajam sunnahnya. Nah, dan di semua thariqah zikir gaibnya adalah la ilaha illallah. Gaibnya itu adalah la ilaha illallah sebagai alat pencuci jeroan, ya, sebagai alat pencuci dalam dirinya itu la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah terserah. Ya. Ini jadi la ilaha illallah itu bentuk zikir yang bisa mengikis daripada dosa-dosa, kikis habis dosa dengan la ilaha illallah. Bukan lagi meratap ampun, bukan lagi meratap permohonan ampunan kepada Allah, tapi la ilaha illallah adalah sebuah bentuk ampun.
dilakukan. Tapi kadang-kadang orang itu ngakunya orang NU, ngakunya Nahdlatul Ulama, tapi ragu-ragu untuk masuk di dalam thariqah itu. Wadir perangsa yang mencengeng, perangsa kaget perangsa. Padahal kalau untuk menghilangkan ragunya, siapa di dalam NU yang sekiranya dianggap tokoh yang paling top olehmu, seumpama Kang Said Akil, langsung saja tanyakan ke Kang Said apa itu thariqah, atau yang jadi topnya itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya, langsung tanyakan saja. Nanti jawaban beliau itu akan menyentak dirinya, akan membuat tersentak. Kadang-kadang di doktrin sih itu di Cirebon itu ada pengaruh dari Belanda yang namanya Van der Plas. Kalau mau masuk thariqah itu harus syariatnya mateng, harus minimal jangan tinggal berjamaah dulu, jangan minimal itu bisa hafal ini, hafal itu. Ya berat, sengaja diberat-berat. Van der Plas itu bahkan punya nama Islam, saya lupa itu. Sampai hafal, katanya hafal Quran, hafal hadis Bukhari Muslim, sengaja untuk menghancurkan seseorang supaya jangan masuk ke dalam makom thariqah. Karena inti daripada Islam itu ada pada orang thariqah. Pada itu penjajah pada saat itu melihat bahwa kekuatan besar daripada Indonesia, daripada orang Islam itu ternyata ada pada orang thariqah. Makanya bagaimanapun juga supaya hancur thariqah ini. Itu ada pengaruh Belanda. Ya kalau orang tasawuf, orang thariqah aja doyan mecin aja mangan terasi, melakukan kudu nyeker, klambi sing bodol, masuk. Itu pengaruh Belanda. Pengaruh Belanda. Kalau semuanya diberatkan, maka surga untuk kiai saja. Mau orang begini, mau orang begitu, semuanya jadi berat, ibadahnya hanya itu. Sedangkan surga itu bukan untuk kiai, bukan untuk ulama saja, tapi untuk semua hamba Allah. Ya, artinya hamba itu mengakui siapa dirinya, siapa Allah. Dan kalau ingin paham siapa dirinya, siapa Allah, masuk dulu ke dalam maqamut thariqah, maka akan paham bagaimana tidak istimewa. Jangankan sholatnya, jangankan ngajinya, ngisingnya saja, berada di WC-nya saja, itu ingat kepada Allah, bukan diucapkan. Bukan diucapkan, duduk cuap-cuap, duduk, bukan diucapkan, tapi diingat. Ari ingat ku nyawa, ari nyawa ruh. Seseorang yang sudah tidak lagi ada nyawanya, tidak ada lagi ada ruhnya, maka tidak akan bisa mengingat apa. Makanya selagi masih hidup harus pandai mengingat. Ingatnya itu ya ingat kepada Allah. Dan itulah thariqah. Berarti ingat Allahnya bagaimana? Ya tidak bisa dikasih tahu sebelum Anda talqin dulu, ijazah thariqah apa saja. Tapi kalau ingin rekomendasi dari saya, ya yang paling saya suka dan juga perkembangannya itu semakin besar, ya pada Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Surya Al-Yasin Narasa yang sekarang itu wali mursyidnya Syekh Muhammad Abdul Saifullah Al-Masyhur. La ilaha illallah, alat yang luar biasa. Ya. Ini sudah waktunya selesai. Teruskan lagi. Mungkin nanti insyaallah bisa dilanjutkan. Yang kelima ya, wal khamisu kang nomor 5 yurfi'u dan ilangaken apa al adzabu siksa anil amwati saking pira-pira wong mati bidwa ilahya sebab pira-pira dongane